Hai, menjadi pesepak bola profesional dan menikmati kehidupan glamor ala superstar adalah impian bagi banyak orang. Akan tetapi, tidak banyak orang yang sanggup menggapai mimpi indah itu. Karena menjadi pesepak bola profesional membutuhkan talenta dan kerja keras. Meski demikian, persyaratan tersebut rupanya tidak berlaku bagi Carlos Henrique Raposo, atau lebih dikenal dengan nama julukannya, yaitu Carlos Keiser. Keiser menghabiskan lebih dari 2 dekade berkarir sebagai pesepak bola profesional dan menikmati segala privilege yang diperoleh dari profesi itu. Tak hanya itu, klub yang mengontraknya pun bukan klub ecek-ecek. Keiser telah melanglang buana di klub-klub besar Brazil, Amerika Serikat, hingga Eropa. Semua itu ia lakukan tanpa pernah sekalipun bermain bola. Penasaran dengan kisahnya? Yuk simak pembahasan lengkapnya di video berikut. Tapi, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendukung channel Spotistory agar terus berkembang. Carlos Henrique Raposo atau Carlos Keiser lahir di Porto Alegre, Brazil pada tanggal 2 Juli tahun 1963. Keiser mengatakan bahwa nama julukannya itu berasal dari kemiripannya dengan legenda sepak bola Jerman, yaitu Franz Beckenbauer yang juga memiliki julukan serupa. Selama 24 tahun berkarir sebagai pesepak bola, Keiser pernah memperkuat sejumlah tim besar seperti Botafogo dan Fluminense di Brazil. Ia juga pernah memperkuat klub sepak bola di Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Prancis. Keiser juga menjalin pertemanan akrab dengan pemain-pemain besar di eranya. Tentu saja, hal itu dilakukan sembari menghindari keharusan bermain bola. Dia menginginkan bagian enaknya, kata Mauricio de Oliveira Anastasio, yang pernah satu klub dengan Keiser di tim sepak bola Amerika yang bermarkas di Rio de Janeiro, Brazil. Dia ingin berada di antara para pesepak bola. Dia ingin dianggap sebagai pesepak bola, namun dia tidak ingin mengemban tanggung jawab seorang pesepak bola, ungkapnya. Berkat kombinasi tipu muslihat dan pesonanya yang menawan, Keiser berhasil memperoleh apa yang ia inginkan, yaitu menikmati hidup glamor sebagai bintang lapangan hijau. Saat diwawancarai oleh FFT, Keiser secara terbuka mengakui bahwa ia memang tidak ingin bermain sepak bola. "Saya tidak bermain. Saya benar-benar tidak bermain karena saya memang tidak ingin bermain," kata Keiser. Setelah menjalani pendidikan di Akademi Sepak Bola milik klub Botafogo di Rio de Janeiro, Keiser yang saat itu berusia 16 tahun ditawari masa percobaan di klub Divisi 1 Meksiko, Puebla FC. Namun, ia gagal menampilkan performa yang diharapkan pelatih, dan akhirnya ia dilepas tanpa pernah bermain sama sekali. Keiser kemudian bergabung untuk waktu yang singkat dengan klub Amerika Serikat, yaitu El Paso Patriots. Sekali lagi, tanpa pernah bermain sama sekali. Merancang cara agar tidak perlu bermain, usai kiprah singkatnya di Amerika Serikat, Keiser pulang ke Brazil dan mengaku bahwa ia membantu klub Argentina Independiente memenangi gelar juara Copa dos Libertadores pada tahun 1984. Klaim Keiser itu membuat klub-klub besar Brazil tertarik untuk meminangnya menjadi penggawa klub. Namun, upaya Keiser untuk menarik minat-minat klub besar tidak hanya berhenti dengan sekedar klaim. Ia menjelajah klub-klub malam eksklusif di Rio untuk mencari pesepak bola ternama. Dengan karismanya, ia menjalin pertemanan dengan Romario, Bebeto, Carlos Alberto, dan Zico,
yang saat itu dianggap sebagai dewa lapangan hijau. Kaiser meyakinkan nama-nama besar itu bahwa ia juga sama hebatnya seperti mereka. Dia sangat pandai berbicara sehingga ketika Anda membiarkannya membuka mulut, selesai sudah. Dia akan memikatmu. Anda tidak akan bisa mengelak, kata Bebeto. Berkat kedekatannya dengan nama-nama besar di dunia sepak bola itu, Kaiser meyakinkan banyak klub untuk meminangnya, dimulai dari Botafogo, kemudian Flamengo. Setelah direkrut dan uang transfer diberikan, Kaiser mulai memikirkan bagaimana caranya agar ia tidak perlu merumput ke lapangan hijau. Kebanyakan pesepak bola memikirkan cara agar bisa masuk bangku pemain dan memenangi pertandingan dan mencetak gol. Tapi saya adalah kebalikannya. Saya menghabiskan seluruh waktu saya merancang cara agar tidak perlu bermain, kata Kaiser. Trik atau cara-cara yang dilakukan Kaiser untuk menjadi pesepak bola tanpa perlu bermain bola terbilang unik dan bahkan bisa dikatakan menggelitik. Dilansir dari The Guardian, trik utama Kaiser mempertahankan karir palsunya sebagai pesepak bola profesional adalah berteman dengan orang-orang berpengaruh. Kaiser akan berteman dengan tokoh-tokoh berpengaruh di setiap klub dan menceritakan kepada mereka tentang kiprah sepak bolanya yang mengesankan. Ia juga mendekati jurnalis, pemain, dan pemilik klub. Kaiser membangun jalinan kebohongan yang begitu rumit sehingga tidak ada yang bisa mengingat kebenaran tentang dirinya. Dalam sesi latihan pertama, Kaiser biasanya mengalami cedera otot yang membuatnya absen untuk waktu yang tidak ditentukan, di mana ia akan berkeliaran di klub dan menjadi teman curhat yang baik. Dia menciptakan suasana yang menyenangkan, bahagia, dan ringan, kata Alexander Torres, mantan pemain internasional Brazil dan putra Carlos Alberto, legenda Brazil yang menjalin pertemanan dengan Kaiser. Dia akan bercerita dan dia akan membuat para pemain bermimpi. Saya pikir itu sebabnya semua orang sangat menyukainya, tuturnya. Salah satu tim menjadi sangat frustasi dengan alasan cedera yang selalu digunakan Kaiser sehingga mereka memanggil dukun. Kaiser dengan kasar mengatakan pada dukun itu bahwa ada beberapa hal yang bahkan tidak bisa disembuhkan ilmu hitam. Kaiser akan melakukan apa saja agar tidak perlu bermain. Ia bahkan membayar anggota tim yang lebih muda untuk menekelnya saat latihan, sehingga dia bisa memalsukan cedera. Demi menegaskan sosoknya di tim, Kaiser juga memberi uang kepada penonton untuk menyanyikan namanya ketika pemilik klub hadir menyaksikan pertandingan. Aksi penipuan Kaiser yang paling terkenal dan paling berbahaya terjadi di Bangu, sebuah klub kecil di kawasan Rio de Janeiro, Brazil. Klub itu dimiliki oleh Castor de Andrade yang disebut sebagai orang paling berbahaya di Brazil dan teman baik Presiden FIFA, João Havelange. Ketika Kaiser tiba di Bangu, seperti biasa, ia mengeluh mengalami cedera otot. Kendati demikian, Castor tetap mempertahankan Kaiser karena karismanya dan aksesnya yang seolah tidak terbatas ke wanita-wanita cantik. Dia sangat menyukai kepribadian Kaiser, sehingga ingin melihat manifestasinya di lapangan. Suatu akhir pekan pada pukul 4 dini hari, di klub malam Caligula, Kaiser mendengar kabar bahwa Castor telah mengirim perintah agar dia berada di bangku cadangan pada hari berikutnya. Kaiser panik sebelum diyakinkan oleh pelatih bahwa dia akan tetap sebagai pemain pengganti yang tidak bermain. Bangu memulai pertandingan dengan buruk dan segera tertinggal 2-0. Castor mengirim pesan dari tribun penonton melalui walkie-talkie bahwa sudah waktunya
untuk melepaskan kemampuan sesungguhnya dari sang bintang. Takut kedoknya akan terbongkar, Kaiser pun mencari cara agar ia tidak bermain. Saat melakukan pemanasan, Kaiser mendengar seorang penggemar lawan memanggilnya homo berambut panjang. Ia memanfaatkan olok-olokan itu sebagai alasan untuk memulai perkelahian dengan pendukung tandang. Akibatnya, Kaiser diusir dari pertandingan sebelum masuk ke lapangan. Kaiser kemudian dipanggil untuk menemui Castor setelah pertandingan. Ia lalu mengungkapkan alasan dibalik tindakannya itu kepada sang pemilik klub. Tuhan telah mengambil kedua orang tua saya, tetapi memberi saya ayah lain yang mereka tuduh sebagai penjahat, kata Kaiser, secara tersirat menyanjung Castor. Jadi, saya kehilangan akal dan pergi menghajar orang itu. Tapi jangan khawatir, karena kontrak saya akan habis dalam seminggu dan saya akan pergi, lanjutnya. Mendengar kata-kata Kaiser, Castor memberinya kenaikan gaji dan perpanjangan kontrak. Kaiser mengakhiri karirnya pada usia 41 tahun dengan statistik yang mencengangkan. Bermain di lebih dari 10 klub papan atas dengan catatan 0 penampilan, 0 gol, dan 0 umpan. Kisah hidupnya yang unik diangkat menjadi sebuah film layar lebar dengan judul Kaiser, The Greatest Footballer Never to Play Football yang rilis di tahun 2018. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk selalu update dengan berbagai informasi dan video menarik dari Spotistory. Bye!